ashabihi wa man tamassaka bidinihi wa syari'atihi ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fadil Zain dan Ustaz Fuad Al-Hazimi sebagai pembicara pada acara bedah buku pada hari ini. Dan yang kami hormati dan cintai Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudari dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Yang insya Allah pada hari ini dengan kerelaan hati dan dengan perasaan yang senang dan ikhlas meluangkan waktunya untuk hadir di acara bedah buku kezaliman media massa terhadap umat Islam pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Kampus UGM dalam acara yang mulia, yaitu acara bedah buku kezaliman media massa terhadap umat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tak tercurah atas kedua panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang waktu, di sini saya sebagai pembawa acara akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah acara inti, selanjutnya ada acara yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah penyerahan kenang-kenangan, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja masuk ke acara yang pertama, itu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini, acara bedah buku kezaliman media massa terhadap umat Islam dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat Al-Quran oleh saudara kita Andre Prayitno. Kepada saudara Andre Prayitno kami persilakan. Kepada saudara Andre Prayitno dipersilakan untuk membacakan ayat Al-Quran. Kami ulangi lagi, kepada saudara Andre Prayitno dipersilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم
تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada saudara Raka Nur Wijayanto yang telah membacakan ayat Suratul Furqan. Semoga dengan bacaan ayat Suratul Furqan tersebut dapat menambah semangat kita, dapat menambah iman dan mempertebal keyakinan kita terhadap agama yang telah dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan ayat tersebut kita semua di sini dapat menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah akan bersama Allah Taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke sesi ketiga, yakni acara inti. Pada sesi ini pembicara pertama yakni Bapak Muhammad Fadil Zain akan memaparkan mengenai pembahasan buku disertai dengan bukti-bukti selama 45 menit, dan dilanjutkan dengan pembicara kedua yakni Ustadz Fuad Al-Hazimi yang akan memaparkan tentang fenomena media massa terhadap umat Islam, fenomena media dari sisi Islam selama 45 menit. Pada sesi ketiga ini akan dimoderatori oleh saudara kita Hendrik Kurniawan. Untuk itu kepada saudara Hendrik Kurniawan kami persilakan. Jazakallah untuk saudara Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini telah memberikan rahmat dan berkah pada kita hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di forum keilmuan, forum intelektual, forum yang akan membahas tentang keilmuan yang insya Allah akan berkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam Allah tujukan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena ajaran beliau kita dapat melewati indahnya iman, indahnya Islam, dan semoga kita dapat melewati fase-fase indahnya ihsan. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita memasuki fase-fase atau era-era informasi yang begitu banyak sekali perdagangannya ya. Bisa dibilang sekarang ini adalah era reformasi media, di mana media yang lebih berkuasa daripada mungkin negara ya. Ada sebuah ungkapan yang mungkin tidak asing kita dengar. Dulu orang menguasai dunia itu cukup menggunakan tentara saja, menggunakan kekuatan militer. Tapi sekarang paradigma itu sudah bergeser oleh media, di mana orang yang sudah menguasai media dia akan menguasai dunia. Ada sebuah ungkapan dari Napoleon Bonaparte yang saya kutip dari buku Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam karyanya Bapak Muhammad Fadil Zain. Beliau mengatakan, saya lebih takut dengan 3 surat kabar daripada 100.000 orang batalion. Karena Bonaparte itu sudah menyadari peran media pada zamannya itu, yaitu menggoncang sekali pemikiran, menggoncang sekali pola pikir masyarakat sehingga dapat mengarahkan masyarakat ke suatu pola pikir tertentu. Media sendiri pada zaman dulu masih begitu terbatas ya. Zaman kuno dulu media mungkin orang mendapatkan informasi dari prasasti-prasasti di sebuah kerajaan besar gitu, atau mungkin di tugu-tugu kerajaan besar gitu. Tapi sekarang dengan ditemukannya media cetak, apalagi sekarang sudah ditemukan media online, orang sudah mungkin bisa membuat brainstorming sendiri untuk memutarbalikkan fakta, opini dan lain-lain gitu. Oleh karena itu sekarang alhamdulillah kita sudah ditemani oleh pakar-pakar media itu sendiri. Ada Bapak Muhammad Fadil Zain. Beliau adalah ex-produser TV One. Dulu pernah aktif juga di Global TV, sebelumnya juga aktif di Jawa Pos, dan sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan program studinya di UIK gitu, program studi ekonomi Islam ya Pak, yang nanti akan bahas tentang fakta dan realitas kehidupan media yang saat ini terjadi gitu. Kenapa kok umat Islam sekarang merasa terpojokkan di buminya sendiri. Selanjutnya nanti akan dibahas juga tentang fenomena media dalam sisi syar'i, sisi Islam gitu, yang akan dibawahi oleh Ustadz Fuad Al-Hazimi. Beliau adalah mantan imam besar Masjid Sydney ya Ustadz ya, yang nanti akan menyoroti bagaimana media dalam sisi syar'i gitu. Oleh karena itu daripada berpanjang lebar, siapkan pikiran kita, siapkan ruhiyah kita, di mana nanti kita akan mendapatkan brainstorming lagi. Bagaimana sih kita akan memanai media itu untuk kita membawa kejayaan Islam itu sendiri gitu. Oleh karena itu kepada Ustadz Fadil Zain,
akan membawakan fakta dan data media saat ini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Amma ba'd. Saya sangat berterima kasih kepada jamaah Ansor Tauhid dan juga pihak pengelola Masjid UGM yang sudah mengundang saya untuk share knowledge, berbagi pengalaman tentang media massa. Buku ini saya tulis sebenarnya selesai pada akhir 2012, tapi mengalami proses panjang di penerbit dan akhirnya terbit sekitar bulan Juni 2013. Mengapa saya menulis buku ini? Saya punya sebuah hipotesa sebenarnya. Ketika media massa sebagai variabel satu dan umat Islam sebagai variabel kedua, saya analisa. Hipotesa saya adalah kezaliman atau imperialisme. Mengapa saya punya hipotesa seperti itu? Saya sudah 12 tahun ya berkiprah di media massa ya. Saya memulai dari 2001 di Rakyat Merdeka, pindah-pindah terus akhirnya di TV One. Saya melihat ketika kelompok dominan di Indonesia ya yang digawe oleh kelompok-kelompok sekuler, stilis begitu, dia menguasai media massa. Saya bisa gambarkan di whiteboard ya, biar saya lebih Nah ini kelompok dominan katakan ya. Ini kelompok umat Islam yang saat ini terpinggirkan. Kita harus akui ya, kelompok umat Islam saat ini terpinggirkan. Dan kelompok dominan ini adalah orang-orang stilis. Ketika opini, gagasan, pemikiran dan ide ditawarkan kelompok dominan melalui media massa kepada umat Islam, tapi kelompok umat Islam tidak bisa mengcounter balik opini gagasan, ya, dia terpotong di sini. Karena apa? Karena umat Islam tidak memiliki media massa. Apa yang namanya? Artinya ini sebuah adalah imperialisme, penjajahan. Ketika kelompok dominan begitu leluasa menawarkan ide, gagasan, pemikiran mereka tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme kepada umat Islam, sementara umat Islam tidak bisa mengcounter balik karena mereka tidak mempunyai infrastruktur media massa, maka yang terjadi adalah sebuah penjajahan informasi. Ini adalah sebuah hipotesa saya. Nah, jadi buku ini terbit berdasarkan analisa saya, ada kerangka berpikir, ada metodologi. Ya, hipotesa saya adalah adanya kezaliman antara media massa terhadap umat Islam, dan umat Islam tidak bisa mengopinikan secara positif dirinya sendiri, tidak bisa mengcounter balik ide-ide pemikiran kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok stilis tentang gagasan mereka. Yang terjadi adalah kezaliman. Contohnya apa? Katakanlah Kompas. Pernahkah Kompas mengakomodir pemikiran-pemikiran Ustadz Adian Husaini? Nggak pernah. Pernahkah Kompas mengakomodir pemikiran-pemikiran Ustadz Hamid Fahmi Zakasi? Nggak pernah. Dua orang ini kan intelektual kan? Intelektual Muslim. Ketika berbicara tentang Islam, Kompas lebih mengakomodir pemikiran-pemikiran ulil absar Abdal. Ketika berbicara Timur Tengah, Kompas lebih mengakomodir pemikiran-pemikiran Zuhairi.
Lalu kemana pemikiran-pemikiran dua orang ini? Mereka lebih kompeten nggak ketimbang dua orang ini? Ini adalah salah satu contoh betapa kita didikte, betapa umat Islam itu didikte oleh media massa mainstream, ya, sekelas Kompas mengenai apa itu Islam, apa itu pemikiran Islam, apa itu gagasan Islam, apa itu ide tentang Islam. Kita didikte. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar paham-paham sekuler yang berbalut dengan Islam itu berkembang di masyarakat. Makanya saya dalam banyak kajian, dalam banyak bedah buku juga, saya mengatakan bahwa oke lah seorang dai, seorang mubalik itu bertablik dengan cara seperti ini. Berapa orang yang akan terpengaruh? Ada 1.000? 2.000? Katakanlah paling banyak 2.000 orang. Tapi bagaimana kalau gagasan seorang ustaz, gagasan seorang dai menulis di media massa mainstream yang dia bisa menjangkau negara, bisa menjangkau dunia. Tidak berlebihan juga kemudian ada pameo yang mengatakan siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Nah, itu adalah landasan saya, ya, mengapa saya menulis buku ini. Jadi ada sebuah hipotesa, ya, hipotesa dasar saya gitu. Buku ini terdiri dari 5 bab. Ya, bab pertama itu berbicara tentang era di mana kita pernah mengalami begitu terkungkungnya kebebasan berpendapat kita, karena pada era Orde Baru begitu otoritarianismenya Soeharto menerapkan sistem kenegaraan. Ya, kita dilarang mengkritik pemerintah. Umat Islam gelar pengajian dibubarkan. Ya, media yang mengkritik pemerintah dianggap subversif. Apa itu subversif? Mengganggu stabilitas nasional. Lalu pada 98 muncullah gerakan mahasiswa. Saya ikut waktu demo-demo mahasiswa itu, ya, di Jakarta. Saya merasakan seperti apa rasanya gas air mata. Karena waktu itu bersama mahasiswa di Trisakti, ya, dan juga di DPR. Setelah Orde Baru runtuh dan Soeharto lengser, muncullah era reformasi. Mulailah itu kebebasan digaungkan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, kebebasan media massa, dan lain sebagainya. Jika ketika era Orde Baru media massa begitu terkungkung dan begitu sulit untuk berkembang, justru ketika era reformasi bergulir, kebalikan, media massa diberi tempat, ya, bahkan secara konstitusi dilindungi oleh undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang mana negara tidak boleh ikut campur dalam hal media massa. Sampai sekarang terbukti, Pak. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya konflik dengan media massa, itu tidak akan diajukan ke meja hijau, paling diadukan ke Dewan Pers. Begitu powerfulnya media massa saat ini, tidak bisa diutak-atik, karena itu adalah buah dari demokrasi, ya, demokrasi yang diagung-agungkan oleh sebagian masyarakat kita saat ini. Pada perjalanannya, kebebasan sipil atau kebebasan pers media massa saat ini yang terjadi itu tereduksi maknanya karena dikuasai oleh segelintir orang. Pengusaha-pengusaha kaya yang punya duit triliunan rupiah, elit-elit partai politik yang punya kepentingan politik, itu beramai-ramai menguasai media massa. Apakah independen media massa yang dikuasai oleh mereka ini? Tidak ada. Tidak mungkin seorang Haritanu Sudibyo menggelontorkan uang triliunan rupiah, ya, membangun media raksasa MNC Group, ya, RCTI, Global TV, MNC News, ya, dan ratusan tabloid, ratusan koran, hanya untuk berkoar-koar tentang independensi media. Tidak mungkin. Yang tadi saya bilang, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Terbukti kan, Haritanu sekarang sebagai cawapres Hanura. Setiap jam 9 pagi di RCTI ada iklan WinHT. Itu kan bagian dari bukti, sampel konten berita yang saya analisa. Menarik kan? Nah, kalau mahasiswa di sini tertarik juga,
ingin menindaklanjuti sebuah karya tulis, karya ilmiah, cobalah kaji media massa dari berbagai aspek. Kita harus paham bahwa informasi itu seperti bintang yang bergemerlapan di malam hari, Pak. Terang di mana? Saya ambil FPI misalnya. FPI melakukan perusakan di salah satu klub malam. Fakta bukan? Fakta. Di sisi lain, FPI melakukan bakti sosial di setempat. Fakta bukan? Tapi mana media mengambil fakta yang diangkat ke publik? Fakta yang mana? Fakta yang pertama, Pak. Fakta yang kedua disembunyikan. Itulah informasi, kekuatan media massa. Jadi waspadalah, bersikap skeptislah terhadap semua informasi yang disampaikan oleh media. Karena itu akan berpengaruh dalam cara pandang kita, otak kita. Nah, setelah media massa dikuasai oleh kelompok-kelompok pengusaha dan kelompok elit partai politik, itu kita sadar. Ini menarik, Pak, kajian seperti ini menarik. Dan publik harus terus diedukasi. Publik harus terus dikasih awareness bahwa ini loh PR umat Islam. Ya, di kalimat awal saya menulis tuh, revolusi media lahir dari pinggir. Nah ini gini lagi, saya tertarik lagi untuk kasih penjelasan. Kalau kasih ini, kita saat ini memasuki era kebebasan yang tidak lagi terbendung, Pak. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membendung Twitter? Siapa yang bisa membendung Facebook? Ada? Ada nggak? Teknologi Internet Service Provider memungkinkan kita menghadapi sebuah era di mana media massa itu akan mudah dan murah. Siapapun Anda bisa menjadi seorang Haritanu Sudibyo. Anda bisa menjadi pemilik media. Saya mengapresiasi teman-teman di Jurnalis Islam Bersatu di Jitu. Tahu ya Jitu ya? Mungkin sebagian Anda tahu. Mereka akhirnya melakukan perlawanan, bikin media internet. Karena memang revolusi media itu ke depan adanya di internet, Pak. Ketika sambungan internet ya, sudah backbone-nya adalah fiber optik, di mana bandwidth sudah akan besar, di saat itulah era revolusi media akan lahir. Apakah revolusi media akan berdampak pada revolusi sosial? Kita nggak tahu. Apakah bandwidth yang begitu besar karena backbone internet menggunakan fiber optik akan diisi dengan situs-situs porno? Apakah akan diisi dengan status-status di Facebook yang nggak jelas? Kan sayang. Lebih baik diisi dengan kehadiran media-media Islam yang melakukan perlawanan terhadap media massa mainstream. Saya ingin memberikan ilustrasi seperti itu. Skema pekerjaan di internet, di TV ya. Ini katakanlah newsroom, ya. Kesini adalah studio, kesini adalah on air presentation, lalu kesini adalah satelit, kesini adalah audio. Ini skema TV. Sekarang skema cetak, newsroom. Produksi, mencakup layout, grafis, ya, dan lain sebagainya. Percetakan. Di sini ada kertas, bahan bakar, ya. Terus di sini ada sirkulasi, audiens. Ini konvensional. Sekarang bandingkan dengan internet. Ini newsroom, server, audiens. Di sini bisa cetak, bisa audio, bisa video. Revolusi bukan? Berapa besar biaya yang dipotong karena adanya ISP, Internet Server Service Provider, server.
keadaan server ISP ini akan menggantikan ini. Platform TV, gambar audio dengan platform cetak akan digantikan dengan server. Media kertas akan usang. Media frekuensi free air berdasarkan UHF akan usang. Media radio berdasarkan frekuensi AM dan FM juga akan usang. Semua akan live streaming. Maka berhati-hatilah dengan era yang akan kita hadapi saat ini di Indonesia. Di Amerika sudah banyak media cetak yang sudah mati, berusia ratusan tahun. Karena kita akan hadapi revolusi media. Ini sebuah teori. Tanpa adanya buku ini, tanpa ada buku saya ini yang Kezaliman Media, era seperti ini akan datang. Pertanyaan saya, di mana umat Islam siap untuk menghadapi era kebebasan seperti ini? Merinding ya? Ngeri ya? Ngeri. Ini saya ingin menggugah perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa kita akan menghadapi era kebebasan yang tidak terbatas. Nah, setelah kita membahas tentang bab 1 ya, bab 1, saya juga mengambil sampel-sampel pemberitaan lah. Misalnya pemberitaan terorisme, pemberitaan tentang FPI, ya, konflik GKI Yasmin dengan warga di Bogor, HKBP Ciketing, di Bekasi, Sampang, ya, di Ambon. Itu adalah sampel-sampel pemberitaan di mana media massa mainstream itu bersikap zalim dengan umat Islam. Bahkan aliansi jurnalis independen AJI, ya, AJI itu organisasi paling bergengsi di Indonesia setelah PWI. Itu mengkritisi para jurnalis peliput terorisme. Menurut AJI, yang saya kutip dari buku ini, bukan menurut saya, menurut AJI, ada 9 dosa yang dilakukan oleh jurnalis ketika dia meliput berita terorisme. Salah satunya adalah jurnalis seringkali menjadi corong Polri ketimbang melakukan tugas investigasi. Ini kan sebuah dosa. Buat apa sih kehadiran jurnalis di dalam kehidupan kita? Kan untuk menguak kebenaran. Di awal tadi saya sudah sebutkan, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu ini yang kurang dilakukan oleh jurnalis saat ini. Seharusnya menurut saya, jurnalis itu adalah pewaris Nabi. Ketika dia bekerja, ya, dia harus minimal punya 4 sifat dasar penabian: fatonah, amanah, tabligh, dan sidik. Jangan menyembunyikan fakta ketika dia menulis. Nah, nilai-nilai spiritual seperti inilah yang harus ditanamkan oleh para jurnalis. Jadi saya sangat mengapresiasi ketika Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggelar program kaderisasi ulama. Saya salah satu penerima beasiswanya dan juga salah satu peserta PKUDDI, ya. Saya bilang sama mereka, alangkah baiknya kalau program kaderisasi ulama ini menyasar ke media. Coba banyak wartawan-wartawan yang dikader gitu, yang diubah Islamic worldview-nya. Worldview-nya itu, jadi ketika dia menulis berita itu nggak ngasal gitu. Dia punya keyakinan di dalam hati bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia siarkan ke publik, itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir, di akhirat kelak. Kan enak, ya. Kalau seorang jurnalis seperti itu, betapa indahnya Indonesia. Kita semakin perbanyak jurnalis-jurnalis. Tapi kalau misalnya mahasiswa di sini tertarik untuk menjadi jurnalis, jadilah jurnalis yang seperti itu. Jangan jadi jurnalis ya yang mengacak-acak Indonesia dengan menyebabkan fitnah. Sebenarnya buku ini sudah banyak buku-buku sebelumnya, ya, yang berbicara media watch, artinya kritis terhadap media. Jerry De Grey misalnya pernah menulis buku tentang dosa-dosa media Amerika. Sirikit Shah, itu jurnalis di Surabaya, pernah juga menulis buku tentang rambu-rambu jurnalis, ya, dari undang-undang ke hati nurani. Itu dia juga mengkritisi. Saya juga mengutip
dari buku Sedikit Sah dan juga dari buku Jadi The Grey tentang pandangan-pandangan mereka, misalnya terkait tentang pemberitaan terorisme. Menurut Sedikit Sah di buku ini, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ketika adanya penggerbekan di Temanggung yang diliput oleh TV One dan Metro TV. Ya, menurut dia, kok TV One seperti ada yang mengatur gitu, gambarnya kok rapi gitu. Karena kalau liputan sebuah peristiwa pasti gambarnya goyang-goyang gitu kan. Jadi kok enggak, gambarnya kok rapi, seperti ada direkturnya gitu, seperti ada sutradaranya, seperti ada yang mengatur. Nah, itu kan menarik. Pemberitaan FPI juga begitu. Begitu banyak pemberitaan-pemberitaan tentang FPI yang menurut saya, yang saya tadi katakan ya, itu hanya menyiarkan aksi-aksi yang destruktif yang dilakukan oleh FPI. Tapi fakta FPI melakukan aksi sosial, ya, melakukan mengirimkan relawan ke Aceh ketika tsunami terjadi, itu media massa nggak mengangkat. Ada apa? Apakah ingin sengaja menjelek-jelekan umat Islam dengan contoh pemberitaan FPI itu? Gitu. Jadi kadang-kadang media massa itu bekerja seperti itu, Pak. Ya, diambillah pengamat yang sesuai dengan tujuan mereka, ya, yang tadi saya katakan. Mereka lebih suka ngambil Ulil Absar Abdallah, gitu kan, tentang Timur Tengah Zuhairi Misrawi misalnya, ya, tentang perempuan siapa gitu. Yang pemikirannya itu bertolak belakang dengan syariat Islam, dengan Islam itu sendiri. Kan ketika media massa sudah disebar seluruh negara dari Sabang sampai ke Merauke gitu ya, itu kan yang baca itu pasti akan terpengaruh kan. Nah, seandainya umat Islam punya media massa mainstream sekelas Kompas, itu akan mempermudah dakwah Islam ini. Saya ingin sedikit mengaitkan ya keterkaitan antara gerakan Islam dengan media massa. Itu sejarahnya sudah panjang, Pak. Ulama-ulama terdahulu itu adalah seorang jurnalis. Mereka sudah menulis kitab ribuan. Ya, di zaman ulama memang tidak ada TV, tidak ada radio. Tapi setidaknya gagasan, ide, pemikiran mereka dituangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah kitab. Itu kan aktivitas jurnalistik yang sampai sekarang kitabnya masih dipelajari, Pak, di pesantren-pesantren. Bahkan pada abad 19, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu menggunakan majalah, Pak, untuk menyebarluaskan ide dan pemikiran mereka. Namanya majalah Urwatul Wusta. Partai Masyumi pun demikian, punya majalah namanya Panji Masyarakat. Apa yang dilakukan Masyumi dengan Panji Masyarakatnya? Menuangkan gagasan, cara pandang, ide dan pemikiran untuk disebarkan kepada publik, kepada audiens. Lalu di mana sekarang umat Islam? Saya mengapresiasi kehadiran media massa Islam, walaupun dengan segala keterbatasan. Setidaknya itu adalah cikal bakal untuk melahirkan sebuah media besar. Semua pasti akan diawali dari kecil sebelum besar. Nah, ketika contoh lainnya, sampel lain yang saya angkat di buku saya ini, misalnya pemberitaan tentang GKI Yasmin, itu kan sangat heboh. Sampai-sampai ada beberapa orang berupaya untuk melaporkan yang terjadi di Yasmin ke PBB. Jadi memang ada sebagian rakyat kita ya, yang entah itu aktivis LSM, entah itu jurnalis di media sekuler gitu ya, mereka gemar sekali menjelek-jelekan umat Islam. Apa yang mereka gembar-gemborkan? Umat Islam Indonesia pro kekerasan dan intoleransi. Dua kata ini yang sering dimuat di media, dan itu diulang-ulang. Repetisi kata di kalimat itu sebuah kekuatan. Fitnah yang diulang terus, ditayangkan di TV sebulan terus, itu akan menjadi sebuah fakta dan akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap objek. Ini kan teori dasar komunikasi. Mungkin ada yang dari FISIP ya, jurusan jurnalistik, itu akan belajar teori komunikasi seperti itu. Repetisi media itu akan menjadi sebuah kekuatan yang akan mengubah cara pandang kita. Nah, saya melihat di GKI Yasmin itu seperti itu. Diulang-ulang, besoknya diulang lagi. Di HKBP Eksekutif pun demikian.
Ada sebuah foto ya di HKBP Ceketing, Ustadz Murhali Barda sedang mencekik, bukan sedang mencekik, sorry, sedang bersetegang dengan seorang pendeta. Foto itu diulang-ulang Pak di tempo.co, diulang-ulang, ditayang terus. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu paham tentang fotografi ya, DSLR zaman sekarang itu kan satu shutter, 1 detik itu bisa menghasilkan 60 frame. Itu yang pro ya. Dari sekian banyak frame 1 detik yang diambil oleh seorang fotografer, kenapa hanya foto itu yang ditayangkan secara ulang-ulang? Apa tujuannya? Apakah ingin membangun opini publik bahwa ulama Islam itu pro kekerasan dan pendeta itu kasih sayang misalnya? Ada di sini fotonya. Coba saya lihat. Oh ini foto diulang-ulang, makanya seolah-olah ingin menggambarkan bahwa umat Islam itu galak dan pendeta itu ramah. Nah ini PI. Ada lagi yang menarik Pak. Tahun 2002, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif itu pernah menulis di Resonansi Republika. Tentang apa? Tentang pengakuan dirinya didatangi oleh mantan Dubes Amerika Serikat, Ralph L. Boyce, supaya dia mengintervensi kasus Abu Bakar Ba'asyir. Mungkin jamaah Ansar Tauhid bisa tuh melakukan kajian tuh, mendatangi Syafi'i Ma'arif misalnya gitu ya, bertanya langsung ke dia. Syafi'i Ma'arif mengakui bahwa dia secara ideologis 180 derajat berbeda dengan Abu Bakar Ba'asyir, tapi dia menolak cara-cara Amerika Serikat mengintervensi kedaulatan hukum Republik Indonesia. Itu pengakuan dari Resonansi Republika. Tapi apakah kemudian media massa menanggapi pengakuan itu? Tidak, sepi akhirnya, turun. Padahal kan itu menarik. Oh ternyata Amerika Serikat pernah yang melakukan upaya intervensi. Kan selama ini kan hanya desas-desus saja gitu, intervensi. Faktanya kan kita nggak tahu. Pengakuan Syafi'i Ma'arif, kita tahu Syafi'i Ma'arif tokoh nasional, bukan orang sembarangan. Kalau dia membuat sebuah pengakuan seperti itu hal yang luar biasa. Tahun 2002. Tapi apakah media massa menggubris pengakuan itu? Tidak ada beritanya, tenggelam. Nah, itulah kekuatan media. Dia bisa membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Jadi di banyak bedah buku saya bilang, saya sering tanya, lalu apa solusinya? Ya paling selain kita membangun media massa tandingan, masyarakat harus bersikap skeptis. Jangan langsung percaya. Fakta bayan itu harus tugas. Bagaimana sih caranya kita melawan TV misalnya? Matikan aja TV. Rating turun, program nggak lanjut. Karena yakinlah bahwa yang raja itu adalah audiens Pak sebenarnya. Ya, di mana yang paling akhir? Ini kan kehadiran ini untuk apa? Untuk ini, untuk audiens. Dari audiens ini lah muncul iklankan. Ya lu gini. Ini media. Ini audiens. Ini agensi iklan. Ini pemerintah ya. Ini Asen Nielsen lah katakanlah. Kan 3 ini aja Pak, lingkaran setan. Media butuh pemerintah untuk menggarap iklan. Iklan butuh media untuk pemasukan. Pemerintah juga butuh media dan iklan. Ya ini imbasnya audiens. Kalau audiensnya nggak ada, 3 orangnya mati Pak. Itulah mengapa para pemilik modal enggan membangun infrastruktur media di Papua atau di Kalimantan. Karena memang pembangunan adalah di Jawa. Jawa adalah kunci. Itu. Karena di Papua berapa orang sih yang nonton? Mayoritas hutan kan, siapa yang mau nonton? Jadi kalau misalnya kita
melawan TV, ya matikan saja TV-nya. Tapi apakah mungkin? Ya nggak mungkin kan? Kita punya anak ya yang senang film kartun. Seperti itu. Ini adalah skemanya saja. Ini karena dibatasi waktu 10 menit lagi. Jadi mungkin saya yakin ya, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membaca buku ini. Ada beberapa sampel-sampel pemberitaan di luar negeri ya, tentang WTC ya, Black September, itu juga banyak kejanggalan-kejanggalan tentang invasi Amerika Serikat ke Irak, ke Afghanistan. Itu kan banyak sebuah kebohongan-kebohongan. Apakah sekarang mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush diseret ke pengadilan ke Mahkamah Internasional ya, karena alasan menginvasi Amerika Serikat karena Irak dituduh mengelola senjata pemusnah massal? Sekarang terbukti nggak alasan itu? Tidak ada. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan invasi Amerika Serikat ke Irak adalah kebohongan terbesar abad 21. Sekarang media massa menggubris ya, mengangkat isu, nggak ada, hilang. Saya mau mengini ya, mengangkat kisah perjalanan Wyvern Wrigley, mantan reporter Inggris. Dia disekap oleh Taliban di Afghanistan seminggu, lalu kemudian masuk Islam. Ada nggak beritanya? Nggak terlalu bombastis Pak. Bandingkan dengan Malala Yousafzai yang dia ditembak oleh Taliban karena dituduh sebagai mata-mata. Dia angkat sebagai pahlawan Pak, Malala Pak. Bahkan dia masuk nominasi peraih Nobel walaupun nggak menang. Sebegitu dahsyatnya media massa mengatur ya, mana yang harus jadi pahlawan, mana yang harus jadi musuh. Itu contoh. Saya berharap buku saya ada penerusnya lah gitu. Ini buku terbaru, saya ingin mempromosikan karangan A.M. Waskito, Invasi Media Melanda Kehidupan Umat. Penerbitnya sama, Pustaka Al-Kautsar. Ini menarik ini. Oh ternyata buku saya ada juga yang meneruskan. Gitu. Kan semakin banyak jurnalis yang kritis terhadap media, akan semakin terbongkar seperti apa media masa betulnya. Dari sisi akademis, ya, mungkin dosen bisa melakukan kajian, mahasiswa sini bisa melakukan penelitian, tulisan ilmiah. Menarik. Saya pikir cukup ya untuk pembukaan. Mungkin kita untuk elaborasi lebih dalam lagi dalam bentuk tanya jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.